Beri aku 10 pemuda, maka akan kuguncangkan dunia. Itulah kata-kata Soekarno yang memaknai betapa sosok pemuda atau remaja memiliki kekuatan dalam menggerakkan bangsa ini. Namun hal ini pula yang harus diwaspadai ketika pemuda bisa juga terpapar dengan konten-konten radikalisme dan ekstremisme. Lalu, bagaimana fenomenanya? Berikut liputannya. Menurut saya radikalisme itu berbahaya. Kemudian ya radikalisme juga tindakan mengerikan bagi kita gitu kan. Saya juga jadi takut kalau tinggal di Indonesia kalau misalkan radikalisme di sini. Menurut saya hal seperti itu sangat miris ya Mas. Ditambah lagi misalnya kita sebagai anak muda ikut demo tapi hanya ikut-ikut saja, misalnya kita gampang terprovokasi kan, apalagi saat ini isu agama itu sangat menjadi isu yang sangat sensitif ya. Kita tahu akhir-akhir ini radikalisme itu sebagai momok di masyarakat, bahwa diibaratkan kepada pemahaman kepada kelompok tertentu. Anak muda disinyalir menjadi sasaran empuk isu ekstremisme dan para penyebar paham radikalisme. Penyebabnya beragam, namun propaganda di internet salah satunya. Dari data Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, waktu yang dihabiskan oleh remaja generasi Z yang lahir di rentang tahun 1996 hingga 2012 menghabiskan waktu untuk mengakses internet selama 3 hingga 5 jam per hari. Dan media sosial adalah salah satu yang banyak diakses oleh kalangan remaja. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Pusat Studi Budaya dan Perubahan Sosial Universitas Muhammadiyah Surakarta mengungkapkan, dari 180 akun Facebook yang diteliti, hasilnya 1 dari 3 akun menjadi produsen sekaligus distributor pesan radikal. Dan lebih dari setengah akun yang diteliti berperan sebagai distributor pesan radikal. Peran yang sama juga ditemukan di Instagram. 1 dari 3 akun Instagram yang diteliti menjadi produsen sekaligus distributor pesan radikal. Begitu pula dengan Twitter. Lebih dari setengah akun Twitter yang diteliti berperan sebagai produsen dan distributor pesan radikal. Radikalisme dan ekstremisme mengepung sekolah, mengepung masjid, madrasah, keluarga, anak muda, laki-laki, perempuan, semua terpapar dengan radikalisme. Anak-anak yang kelihatannya baik-baik saja di kamar, bisa jadi dia membuka web radikal, membahas isu-isu radikalisme. Sehingga kemudian begitu keluar kamar, dia menjadi seorang yang berpikirannya sangat radikal. Begitu juga di sekolah, radikalisme masuk lewat sekolah, baik itu lewat kurikulum, lewat guru, lewat murid, lewat ekskul, lewat mata pelajaran, lewat alumni, dan lembaga-lembaga yang ada di sekolah. Madrasah juga demikian, masjid juga demikian, kemudian yang sifatnya regional, kemudian itu juga muncul kelompok-kelompok radikal berhubungan atau dipengaruhi oleh penyebaran ideologi transnasional. Akses mereka ke internet itu luar biasa. Dan kita baru tahu juga bahwa buku-buku yang selama ini dianggap penting, yang kita anggap itu buku itu penting, misalnya buku-buku mata pelajaran agama. Bahkan di beberapa tempat, waktu kita mungkin setahun atau 2 tahun sebelumnya pernah memeriksa buku-buku agama yang ada di madrasah, di sekolah. Dan kita menemukan statement-statement yang menurut kita itu tidak sepantasnya dikatakan dalam buku-buku itu. Itu malah yang dikembangkan dalam buku-buku itu adalah pemahaman yang sangat singuler, sangat monolitik, bahwa hanya ada satu faham kebenaran. Konvi Project Indonesia pun hadir, sebuah konstruksi program pertemuan kaum muda sebagai upaya untuk mengentaskan paham ekstremisme dan radikalisme yang kian menggerogoti. Dalam bahasa Arab, konvi berarti dakwah, namun bukan dakwah seperti yang biasa dijumpai di tempat ibadah, melainkan dikemas dalam kegiatan diskusi, pertemuan dengan pegiat anti-radikalisme, camp,
hingga permainan yang mempertemukan ragam pluralitas hingga lintas bangsa yang disosialisasikan ke 35 kota di Indonesia. Kita mulai dengan komunikasi, kita kumpulkan lembaga-lembaga yang selama ini dikenal sebagai penggiat anti radikalisme dan anti intoleransi, itu diundang berulang-ulang, lalu berbagi apa yang dikerjakan di sana, apa yang dikerjakan di sini, apa yang hilang menurut kita, menurut para aktivis ini. Lalu kita mengkonstruk sebuah program yang kira-kira bisa merajut keterhubungan antara program-program ini. Nah, lalu kita juga melihat shopping gitu loh, kebijakan-kebijakan pemerintah di departemen-departemen selama ini sampai di mana, kebijakannya apa yang dikeluarkan, kenapa yang kebijakannya model ini, apa sih yang sedang disasar oleh kebijakan ini. Lalu bandingkan dengan knowledge yang sudah kita punya. Kami masih akan kembali saat lagi, tetaplah bersama kami di Metro Plus.